Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Sekarang saya sedang mengikuti PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 di Universitas Nusa Tenggara. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 PKTLB materi perubahan materi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Hari ini tanggal berapa kan? Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita Panji, pimpin doanya. Teman-teman, awal belajar berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Absen satu ya. Alvito Rizky-Nifaan, Andrade Rahmani, Ari Hidayat Wiranata, Bayu Destariawan, Cantika Di Azahar, Cornelius Nabil tidak hadir. Dira Pinky Chandra Mulyana, Wirangga Putra Nugroho, Padilla Fawaz Chandra, Wanang Budi Triyono, Muhammad Abdullah Ramsmu, Muhammad Adi Saputra. Kenapa Ji? Kita tahu. Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Desta Setiawan, Muhammad Farid Akbar, Muhammad Panjirea Maulana, Muhammad Rivaldi, Muhammad Yuda Prasetyo, Raga Abdul Fattah Ramadana, Rifda Masmoko, Rizky Hermawan, Rahil Robino Rido Kurniawan. Yang tidak hadir berarti 2 orang ya. Ini tadi sudah piket belum? Ya, siapa yang piket hari ini? Alhamdulillah, kalau kelasnya sudah bersih berarti kita enak belajarnya, enak dipandangnya. Nah, Ibu mau tanya apa yang sudah, apakah ada yang sudah belajar secara mandiri mengenai hitungan? Saya sudah, Bu. Iya, bagus sekali Cantika. Belajar tentang apa Cantika? Belajar tentang apa materi hari ini? Perubahan materi. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ibu. Ya, silakan Ri. Minggu kemarin itu mempelajari klasifikasi materi. Tentang klasifikasi materi. Nah, sekarang Ibu punya 3 gambar. Ada yang bisa menyebutkan gambar apa itu? Siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan Jan. Gambar apa Jan? Gambar apa itu? Gambar darah, air sirup, dan air dengan pasir. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan klasifikasi materi tersebut berdasarkan wujudnya?
Kalaunya air dengan pasir, campuran juga. Nah, sekarang kenapa sih garam itu dikatakan senyawa? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan Mira. Karena garam terbentuk dari dua unsur yaitu natrium dan klor. Ya, karena garam itu terbentuk dari dua unsur yaitu natrium sama. Makanya garam itu nama lainnya adalah natrium klorida. Ya, sampai di sini ada yang masih belum paham kah? Pelajaran kita pada minggu lalu sudah paham semua? Ya, jadi klasifikasi materi berdasarkan unitnya ada 3. Yang pertama padat, cair, sama gas. Kalau berdasarkan komposisinya ada terdiri dari zat tunggal. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Kalau campuran terbagi jadi 2, ya, homogen sama heterogen. Nah, selanjutnya Ibu ada punya gambar lagi nih. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Ada yang bisa menyebutkan gambar apa sih itu di slide? Ya, silakan Dino. Ya, yang pertama proses apa namanya? Pembuatan kerangka meja. Yang kedua proses pembakaran kayu. Kira-kira dari kedua proses ini apakah terbuat atau berasal dari bahan yang sama? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan dulu. Sama Bu, karena sama-sama menggunakan bahan kayu. Sama, karena sama-sama menggunakan bahan kayu. Nah, sekarang jika sama-sama menggunakan bahan yang berasal dari kayu, apakah setelah dilakukan prosesnya, apakah tetap bahannya berupa kayu? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Ki. Tidak. Karena pada pembuatan Angkat kepalanya Ki. Tidak. Kenapa? Karena pada pembuatan kayu hasilnya masih berupa kayu, tapi pada proses pembakaran hasilnya jadi abu. iya. Coba kita lihat. Kalau pada proses pembuatan kerangka kayu ini awalnya dari bahannya apa? Awalnya bahannya apa? Kayu. Setelah diproses akan tetap kayu. Contohnya seperti apa? Meja. Nah, kalau yang kedua, gambar yang kedua, proses awalnya bahan bakunya apa? Kayu. Setelah dibakar apa tetap kayu? Berubah jadi apa? Abu. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang perubahan materi. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan asesmen diagnosis dulu untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Asesmen diagnosisnya berupa sheet aja ya. Di sini ada soal. Proses perubahan wujud terjadi pada peristiwa apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Proses perubahan wujud terjadi pada peristiwa apa? Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Ya, silakan Panji. Uap air mengembun. Adakah lagi yang jawabannya berbeda? Tidak. Apakah semuanya sama? Siapa yang bisa menyebutkan kenapa jadi
Ibu, kamu harus menyumbling. Kamu harus menyumbling. Adakah lagi jawaban yang berbeda? Ya silakan di. Ya merokok. Kita kliklah jawabannya yang mana yang benar. Kenapa si Rizky memilih kamu harus menyumbling? Yang berubah? Karena insting. Karena insting. Kalau Pandrea alasannya kenapa? Dibakar. Karena dibakar. Kita coba klik yang kapur harus menyumbling. Keren. Suaranya nggak ada lah. Suara ibu aja. Kalau air mendidih. Salah. Berarti jawabannya 2 poin untuk Panjrea. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang perubahan materi. Adapun kalian yang akan capai pada pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian yang pertama dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia melalui hasil pengamatan. Yang kedua, dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui hasil diskusi. Yang terakhir, menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia melalui hasil diskusi itu. Nah, adapun model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama kalian akan memberikan suatu masalah, setelah itu berkelompok, mengorganisasikan, yang ketiga mengembangkan, memimpin penyelidikan, kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalahnya, itu kalian akan menyimpulkan terhadap apa yang kalian pelajari hari ini. Ada penilaiannya ada 3. Yang pertama asesmen diagnostik tadi yang di awal pembelajaran, terus penilaian diskusi dan presentasi saat kalian kelompok, terus yang terakhir adalah asesmen formatif, penilaian di akhir pembelajaran atau berupa evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang kalian sudah pelajari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Yang di belakang sudah paham tadi? Next ya. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Gambar ini merupakan perubahan materi yang ada di sekitar kalian. Siapa yang bisa menunjukkan gambar apa yang di depan itu? Silakan angkat tangan. Gambar apa saja? Tidak ada, tinggal baca aja di sana. Iya, silakan baca. Yang pertama lilin menyala. Lilin menyala. Yang kedua tisu kedua, terbakar. tisu terbakar. Yang ketiga menumbuhkan biji Bukan biji kuber. kubar. Yang keempat pembusukan apel. Pembusukan apel. Nah, coba kalian amati dulu gambar yang ada pada slide. Kalau sudah mengamati, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Pak Rizia. Apakah perubahan materi itu yang berubah hanya wujud dan bentuknya saja? Apakah perubahan materi itu yang berubah hanyalah wujud dan bentuknya saja? Bagus sekali pertanyaan Rizia. Dari teman-temannya, apakah ada yang sudah bisa menjawab? Belum. Nah, selain Farizia, adakah lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Tanisha. Apakah perubahan materi itu menghasilkan zat baru? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Tanisha? Tidak. Adakah lagi yang mau bertanya? Cukup? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ajukan tadi, kita akan cari jawabannya melalui LKPD yang kalian akan kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, seperti penjelasan Ibu pada minggu lalu, kelompoknya Ibu bagikan berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing, di mana hasilnya itu Ibu dapatkan hasil dari tes asesmen diagnostik di awal pertemuan kita pada minggu sebelum-sebelumnya. Sampai di sini paham dulu. Jadi
belajarnya ada 3. Yang pertama visual, yang kedua audiovisual, yang ketiga kinestetik. Untuk kelompok visual, Cantika, Rifda, Farid, dan Rangga. Untuk kelompok audiovisual, Fauzan, Farizia, Panji, dan Bayu. Untuk kelompok audiovisual 2, Lana, Yuda, Rivaldi, sama Oci. Nah, untuk kinestetik yang pertama, Hanif, Desta, Tito, Wisnu, dan Mira. Dan yang terakhir kinestetik 2, Bino, Rizky, Ari, Aji, dan Rangga. Sudah ingat kelompoknya masing-masing? Nah, sebelumnya ini kan tadi ada 3 gaya belajarnya. Ada gaya belajar visual, audiovisual, sama kinestetik. Jadi nanti si visual ini kalian ibu berikan modul berupa link yang tersedia sudah di KPD. Terus yang audiovisual ibu berikan link YouTube juga yang sudah tersedia di KPD nanti. Dan yang terakhir untuk kelompok kinestetik, kalian melakukan percobaan mengenai perubahan materi. Sampai di sini paham? Silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
menghasilkan dua jenis materi berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Dua. Yang pertama perubahan, yang kedua kalau untuk pengertian perubahan fisika, perubahannya dalam suatu zat namun tidak menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. ya, tidak menghasilkan zat baru. Dari kelompok kinesis kedua ada apa? Tidak ada, Bu. Jawaban berbeda? Sama-sama. Sama. Kinesis satu sama. Audiovisual dua sama. Ya, silakan untuk Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dari gambar yang melakukan elemen fisika. Satu, perubahan dari bentuk. Dua, tidak menghasilkan zat baru. sudah. Ciri-cirinya yang pertama ciri-cirinya apa yang pertama? Perubahan bentuk dan wujud. Perubahan bentuk dan wujud. Yang ketiga Tidak menghasilkan zat baru. kita menghasilkan. Zat baru. Nah, itu dari jawaban dari kelompok audio visual 1. Adakah lagi jawaban yang berbeda? Atau sama persis? Sama persis? Kalau yang berbeda silakan angkat tangan. Kanan sama? Hanif? Sama. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiovisual 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 6 yaitu soalnya adalah sebutkan 3 contoh perubahan fisika yang sering kali ditemui dalam kehidupan sehari-hari selain yang kita menjaga. Silakan. Kelompok kami menjawab yang pertama adalah kertas yang dikemas, kedua gula yang dilakukan ke dalam air, ketiga air menjadi sepatu. Yang pertama kertas yang dikemas. Kedua gula yang dilakukan ke dalam air, Gula yang dilakukan dalam air. Yang ketiga air menjadi air menjadi es batu. Apakah dari kelompok lain ada yang jawaban yang berbeda? Dari kelompok audiovisual 2 nomor 6. Sebutkan contoh perubahan fisika. Tadi kata kelompok mereka yang pertama contohnya kertas yang diremes, yang kedua gula yang dilarutkan dalam air, yang ketiga air menjadi es batu. Dari kelompok lain adakah contoh yang berbeda? Adakah contoh yang berbeda? Ya, silakan Farizia, berdiri Farizia. Yang pertama perubahan kayu yang menjadi perabotan rumah. Kedua batu. Terus apa tadi? Ada lagi? Es krim. Es krimnya meleleh. Terus perubahan kayu yang dibuat perabotan rumah. Kalau contoh Farizia tadi terjadi perubahan apa kira-kira? Perubahan apa? Apakah perubahan wujud? Kalau kayu dibuat dari perabotan rumah itu termasuk perubahan bentuk atau wujud? Bisa jadi bukan. Adakah lagi jawaban yang berbeda dari kelompok Hanif? Ada jawaban berbeda? Contohnya? Ya, silakan Ki, berdiri Ki. Atau Bimo? Berdiri Ki, sebutkan Ki. Contoh yang berbeda. Ayo. Apa? Beras menjadi? Nasi. Yang berubah apanya tuh? Masuk berasnya
Bedanya di nomor 5, sebutkan ciri-ciri perubahan kimia dari gambar yang telah kalian amati atau demonstrasikan. Jawabannya pembakaran dan pembusukan. Pembakaran dan pembusukan. Dari kelompok lain adakah lagi jawaban yang berbeda? Ya silakan yang berdiri. Berbeda nomor 5. Sebutkan ciri-ciri perubahan kimia dari gambar yang telah kalian amati atau demonstrasikan. Yang pertama terjadi perubahan suhu, yang kedua terjadi perubahan warna, ketiga terjadi endapan, empat terjadi perubahan bentuk. Yang pertama terjadi perubahan. Yang pertama pembakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami beranggotakan Raga Abdul Fattah, Rizky Hermawan, Bino, Aji Saputra, Aridayat saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan soal nomor 7. Sebutkan 3 contoh perubahan kimia yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari selain dari gambar tadi. Pertama, makanan membusuk. Kedua, besi berkarat. Ketiga, tisu dibakar. Air. Kan itu bukan aja air. Apa yang dibakar? Contoh apa? Iya. Kalau kamu balik, Oke, sekian presentasi dari kelompok kinestetik 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa itu perubahan fisika? Ya silakan Raga, berdiri Raga. Perubahan fisika apa itu perubahan fisika? Siapa bisa menyebutkan? Ayo langsung saja Raga, yang berdiri kanan. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang dialami suatu zat namun tidak menyebabkan zat tersebut menjadi zat yang baru. Ya, artinya perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ada berapa nih? Perubahan wujud, perubahan bentuk, dan perubahan dan Elektrasi. siapa yang bisa menyebutkan perubahan wujud apa contohnya? Ya silakan, sini Bayu. Contohnya apa? Iya, contohnya apa? Es batu yang meleleh. Adakah lagi? Ya silakan. Air yang menguap atau air mendidih. Selain itu siapa lagi yang menyebutkan? Ya silakan aja. Sapu barus menyublim, betul sekali. Terus yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan perubahan bentuk dan ukuran contohnya? Itu tadi perubahan wujud. Kalau perubahan bentuk contohnya seperti apa? Batu ya, batu yang dipahat menjadi batu. Iya berdiri apa? Kayu yang menjadi meja. Terus apa lagi? Ya silakan kita. Ya, pohon menjadi papan kayu. Kalau untuk melakukan kira-kira apa contohnya? Iya berdiri Bayu. Sirup dicampurkan dengan air. Sirup yang dicampurkan dengan air. Rasanya tetap terasa manis. Yang terakhir apa? Es
Ya, silakan. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Es batu yang meleleh. Ada apa lagi? Ya, silakan. Air yang menguap atau air yang kayak keluar. Siapa lagi yang menunjukkan? Ya, silakan aja. Satu baru. Betul sekali. Terus yang kedua, siapa yang bisa menunjukkan perubahan bentuk dan ukuran contohnya? Kalau perubahan bentuk contohnya seperti apa? Batu ya? Ya, batu yang dipahat menjadi ya begini apa? Kayu menjadi meja. Jadi kalau lagi ya jangan kita ya pohon menjadi papan kayu. Kalau untuk peralatan kira-kira apa contohnya? Ya begini Bayu. Sirup yang dicampurkan dengan air. Rasanya tetap terasa manis. Yang terakhir apa? Ekstraksi. Contohnya apa ekstraksi? Ekstraksi ini contohnya seperti pembuatan kopi. Kan awalnya dari apa? Kopi. Kalau kita ekstrak, kita ambil. Makanya nah, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan pengertian perubahan kimia? Siapa? Perubahan kimia berdiri. Perubahan kimia adalah perubahan yang dialami suatu zat dari metode zat menjadi zat yang baru. Nah, perubahan suatu materi atau zat yang menghasilkan zat baru. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Apa yang kalian dapat pada hari ini belajar tentang apa? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Ada. Apakah media dan bahan yang digunakan untuk mudah kalian belajar? Kira-kira ada apa manfaatnya setelah kalian belajar hari ini? Ya, silakan saja. Apa manfaatnya? Kalian dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam tapi perubahan materi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian. Betul tidak? Kelihatannya kalian sudah paham semua. Kalau kalian sudah paham semua, maka ibu berikan asuhan akhir namanya hormati. Ayo silakan dikerjakan. Bisa diaksinya? Sambut. Ya salah. Banyak juga.
Berdoa